salawat yang mengandung tawassul yang bid'ah. Salawat yang mengandung tawassul yang bid'ah. Contohnya gimana? Salawat Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Perhatikan jemaah sekalian. Toha dan Yasin mereka anggap juga nama Nabi Muhammad SAW, padahal tidak ada dalil sahih. Tidak ada dalil sahih yang kami ketahui tentang Toha dan Yasin sebagai nama bagi Nabi Muhammad SAW. Juga di sini sama dengan salawat burdah tadi, mensifatkan Nabi SAW dengan Habib, Habibullah. Ini tidak tepat, harusnya Khalilullah. Kemudian lanjutannya, tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah. Perhatikan, ini dua kalimat. Yang pertama betul, yang kedua bid'ah. Tawassalna bi bismillah. Kami bertawassul dengan menyebut nama Allah. Ini betul. Yang kedua, wabil hadi rasulillah. Kami bertawassul dengan al-hadi, yaitu Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tawassul yang bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kita bertawassul juga dengan setiap mujahid di jalan Allah, yaitu ahlil badar, para sahabat peserta perang Badar. Jadi dia bertawassul dengan Nabi SAW dan para sahabat. Ini tawassul yang bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Orang ini tampak sekali keberatannya jika kita bertawasul kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak segan-segan dia mengatakan ini merupakan perbuatan bid'ah. Pasti alasannya tidak lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia sehingga kita dilarang untuk bertawasul dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita lihat siapakah yang telah melakukan tawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001 Masehi, halaman 468. Dari Utsman bin Hunayf bahwa seseorang berulang kali datang untuk menemui Utsman bin Affan dalam suatu urusannya. Namun Utsman bin Affan sama sekali tidak menghiraukannya dan tidak memperhatikan urusan laki-laki tersebut. Kemudian orang itu bertemu dengan Utsman bin Hunayf dan mengeluhkan hal tersebut kepadanya. Lalu Utsman bin Hunayf berkata kepada orang tersebut, "Pergilah ke tempat wudu dan berwudulah. Lalu pergilah ke masjid dan lakukanlah sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian ucapkan, Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku menghadap kepada Tuhanku melaluimu agar dia memenuhi hajatku. Dan kemudian sebutkanlah hajatmu. Setelah itu pergilah kamu, aku pun akan pergi bersamamu." Maka laki-laki itu pergi dan melakukan apa yang dikatakan Utsman bin Hunayf kepadanya. Kemudian dia mendatangi pintu Utsman bin Affan. Lalu datang penjaga pintu rumah Utsman dan mengantarkannya, serta mempersilahkan masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan dan mempersilahkan laki-laki itu untuk duduk di atas permadani. Lalu Utsman bin Affan berkata, "Apa kebutuhanmu?" Kemudian laki-laki itu menyebutkan hajatnya. Maka Utsman bin Affan pun mengabulkan keperluan laki-laki tersebut. Sampai pada kalimat, kemudian Utsman bin Affan mengatakan, "Kapanpun engkau memiliki keperluan, maka datanglah kepada kami." Kemudian laki-laki itu keluar lalu bertemu dengan Utsman bin Hunayf seraya berkata kepadanya, "Semoga Allah membalas kebaikanmu. Dia, yaitu Utsman bin Affan, sebelumnya tidak pernah melihat kebutuhanku dan dia juga tidak memperhatikan aku sehingga engkau mengatakan kepada dia tentang diriku." Utsman bin Hunayf berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah mengatakan sebelumnya kepada Utsman bin Affan, tetapi aku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang laki-laki yang buta matanya datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hilangnya penglihatannya." Sampai pada kalimat Al-Haythami berkata, At-Tirmidzi dan Ibn Majah
telah meriwayatkan bagian akhir hadis itu tanpa menukilkan kisahnya. Sampai pada kalimat, bahkan At-Tabarani berkata hadis sahih setelah menyebutkan jalur-jalur yang meriwayatkan hadis tersebut. Dari sini jelas bahwa Utsman bin Hunayf, seorang sahabat Nabi SAW, telah dituduh oleh orang ini melakukan bid'ah karena beliau mengajarkan orang lain untuk bertawasul kepada Rasulullah SAW, sementara beliau SAW telah wafat. Kami akan memberikan hadiah kepada orang ini sebuah riwayat yang aneh tapi nyata. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18 yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 1998 Masehi, halaman 74 sampai 75. Ibn Katsir berkata, Al-Barzali berkata bahwa pada bulan Syawal, kelompok Sufi di Kairo telah melaporkan Syekh Ibn Taimiyah kepada penguasa karena pernyataannya tentang Ibn Arabi dan selainnya. Maka urusan tersebut dikembalikan kepada hakim yang bermazhabkan Asy-Syafi'i. Kemudian disiapkan majelis untuk Ibn Taimiyah, dan Ibn Atta menuduhnya dengan beberapa hal, namun tuduhan tersebut tidak terbukti. Akan tetapi Ibn Taimiyah berkata, tidak boleh minta pertolongan selain kepada Allah. Juga tidak boleh minta pertolongan kepada Nabi yang sifatnya ibadah. Akan tetapi dibolehkan bertawasul melalui Nabi SAW dan meminta pertolongan kepada Allah melalui beliau SAW. Seharusnya orang ini mengakui dan mengikuti apa yang pernah dinyatakan oleh imam besarnya, yaitu Ibn Taimiyah. Orang ini juga melarang bertawasul kepada ahli Badar, yaitu para sahabat Nabi SAW. Sekarang kita lihat pernyataan salah satu ulama besar dari mazhab Hambali, yang orang ini katanya juga sebagai pengikutnya. Dalam kitab At-Tabsirah karya Ibnul Jauzi, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 1993 Masehi, halaman 118. Ibn Jauzi berkata, ya Allah, kami bertawasul kepadamu dengan kedudukannya Al-Khalil dan derajatnya Al-Habib dan setiap orang yang ikhlas di dalam ketaatannya, agar engkau mengampuni aku pada setiap kedudukannya, wahai yang maha dermawan, dengan rahmatmu, wahai zat yang paling pengasih dari para pengasih. Di sini Ibnul Jauzi secara terang-terangan bertawasul kepada semua orang yang ikhlas mentaati Allah tanpa membatasinya dengan yang hidup saja di antara mereka. Namun, anehnya orang ini keberatan jika ada yang bertawasul kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Lagi-lagi tanpa disadari, orang ini telah menuduh Ibnul Jauzi telah melakukan bid'ah akibat tidak menguasai kitab-kitab ulamanya sendiri. Adapun mengenai nama Nabi SAW, yaitu Toha dan Yasin, yang telah diingkari oleh orang ini, hal ini disebabkan karena dia tidak pernah membaca kitab-kitab berikut ini. Dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid pertama yang diterbitkan oleh Darul Watan, cetakan pertama tahun 1997 Masehi, halaman 435. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, ayat ketiga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat 37 ayat 130, salam sejahtera atas keluarga Yasin. Sekelompok ulama telah menukil dari Ibn Abbas bahwa yang dimaksud adalah salam sejahtera atas keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Di sini Ibn Abbas menafsirkan keluarga Yasin dengan keluarga Muhammad. Maka para pemirsa pun dapat mengetahui siapa yang dimaksud dengan Yasin. Dalam kitab tafsir Al-Fakhrur Razi, karya Al-Fakhrur Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1981, jilid 26, halaman 162. Imam Fakhrur Razi berkata, pendapat kedua, Alu Yasin, yaitu keluarga Yasin, adalah Alu Muhammad, yaitu keluarga Muhammad.
Di sini Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwa di antara makna dari keluarga Yasin adalah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Maka para pemirsa pun dapat mengetahui siapa yang dimaksud Yasin. Adapun mengenai Toha, jika bukan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bagaimana dengan riwayat berikut ini? Dalam kitab tafsir Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Dartibah, cetakan kedua tahun 1999 Masehi, halaman 271. Ibn Abi Hatim berkata sampai kepada kalimat dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas yang berkata, Toha, yaitu wahai orang laki-laki. Dan inilah yang diriwayatkan dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Atha, Muhammad bin Ka'ab, Abu Malik, Atiyah al-Aufi, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahak, As-Suddi, dan Ibn Abza, bahwa mereka berkata, Toha maknanya yaitu wahai orang laki-laki. Yang ingin kami tanyakan kepada orang ini, siapakah yang dimaksud dari wahai orang laki-laki? Jelas sudah bahwa di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah Yasin dan Toha. Namun, dalam pandangan orang ini, jika ada sesuatu yang belum dia ketahui, kebiasaannya akan menganggap hal tersebut tidak ada. Kemudian orang ini juga keberatan. Di antara julukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah kekasih Allah atau Habibullah. Sekarang mari kita lihat kitab berikut ini. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 43 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2001 Masehi, halaman 169. Dari Masruq berkata, telah menceritakan kepadaku As-Siddiqah binti As-Siddiq, maksudnya adalah Aisyah binti Abu Bakar, kekasihnya kekasih Allah. Kami tegaskan kekasih Allah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah melakukan sholat 2 rakaat setelah asar dan aku tidak pernah mendustakannya. Syuaib Al-Arnaud mengatakan hadis sahih. Di sini jelas bahwa Masruq, seorang tabi'in, menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan Habibullah. Apakah Masruq adalah pelaku bid'ah atau orang ini tidak pernah membaca riwayat? Dalam kitab Al-Qaulul Badi, karya As-Sakhawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Rayyan, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, halaman 384 sampai 385. As-Sakhawi berkata, dari Huzaifah yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang bersabda, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku sampai kepada kalimat dan Muhammad adalah kekasih Allah. Kami tegaskan dan Muhammad adalah kekasih Allah. Dalam kitab ini sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sendiri yang menamakan dirinya sebagai Habibullah. Sementara orang ini sangat berani memprotes hal-hal yang dia belum ketahui. Seakan-akan pengetahuannya itu sudah mencakup semua keilmuan Islam. Padahal dia sedang menampakkan kebodohannya sendiri. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, karya An-Nawawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15 yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan kedua tahun 1994 Masehi, halaman 216. Al-Qadi berkata, dan telah datang di dalam hadis-hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi bersabda, ketahuilah, aku adalah Habibullah. Lalu para ahli hadis berbeda pendapat, apakah Habib, yaitu kekasih, lebih tinggi derajatnya daripada Khalil, ataukah Khalil yang lebih tinggi, atau keduanya sama. Sebagian ulama mengatakan bahwa keduanya satu makna. Maka tidaklah Habib kecuali juga seorang Khalil, dan tidaklah Khalil kecuali juga seorang Habib. Dari mana orang ini membedakan antara Khalil dengan Habib, sedangkan maknanya adalah sama? Apakah orang ini lebih alim dari para ulama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi? Kami sarankan kepada para pemirsa untuk selalu bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan orang-orang soleh setiap kali berdoa kepada Allah. Juga merutinkan bacaan sholawat badar yang mana kandungannya sangat bermanfaat.